Halo Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa bersama-sama bertemu dan berjumpa di Sapaan Gembala hari ini. Perkenalkan, nama saya Devina Erlin Minerva dan saat ini saya melayani di GKI Gading Serpong. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah kasih Allah yang besar. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita. Jika kita berbicara tentang sahabat, berarti kita bicara juga soal rekan seperjalanan. Ia yang ada bersama-sama dengan kita, menemani kita, saling berbagi segala hal. Orang yang dengannya kita bisa terbuka soal apapun. Harapannya ya kita bisa menjalani hari-hari bersama di dalam suka dan duka bersama dengan sahabat kita itu. Tetapi di dalam kehidupan kita adakah yang seperti itu? Ya mungkin ada. Tetapi tidak jarang ada orang-orang yang mau menemani kita, mau bersama-sama dengan kita, mau mendengarkan cerita kita, setia dengan kita. Tapi ternyata hanya pada saat kita sedang bahagia, sedang sukses, makmur, sejahtera, lalu pada saat kita terpuruk, sedang berada di jurang yang paling dalam, sedang berada di titik keputusasaan, apa yang ia lakukan? Aku mundur alon-alon. Mundur pelan-pelan, lalu kemudian menghilang. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita yang beriman kepada Allah minimal punya satu sahabat yang setia di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab sudah mempersaksikannya untuk kita. Ketika anak manusia yang adalah manifestasi kasih Allah yang besar memberikan nyawanya dalam persahabatan dengan para sahabatnya. Siapa dia? Ia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini merupakan pengingat yang jelas bagaimana kasih Allah yang besar itu di dalam persahabatan yang dijalin oleh Yesus betul-betul nyata. Ketika itu Yesus tahu bahwa ia akan berpisah dengan para muridnya. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk meneguhkan iman para murid sebelum masa perpisahan itu tiba. Dengan mengumpulkan para murid di suatu tempat, ia juga memberikan perintah bagi para murid di masa itu dan kita di masa kini. Supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus dan bisa saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi para murid. Ini adalah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesus tidak hanya sekadar memerintah, melainkan ia memberikan teladan bagi para murid bahwa ia betul-betul mengasihi mereka sebelum ia memerintahkan soal kasih. Apa teladannya? Yesus mengorbankan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Bahkan, ia sampai menyebut manusia sebagai sahabat. Ini adalah suatu sapaan yang istimewa
Karena perbedaan hamba dan sahabat itu sangat jauh. Hamba tidak tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya, tetapi hamba harus selalu melakukan apa yang tuannya minta untuk ia lakukan. Sementara itu, sahabat yang sesungguhnya akan mengerti apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh sahabatnya. Ia tergerak melakukan sesuatu apabila sahabatnya itu kesulitan. Dan ini adalah contoh konkret dari kasih Allah yang besar. Yesus rela menyerahkan nyawanya demi dosa kita. Karya persahabatan yang heroik ini mengampuni setiap dosa kita yang diakui di hadapannya dan melayakan kita untuk berhubungan dengannya. Karena dialah sang sahabat yang sejati. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kasih dari sang sahabat yang sejati. Kasih yang besar ini memang tidak dapat dibeli. Kasih ini juga tidak dapat dibayar dan diganti dengan apapun di dunia ini. Kasih yang luar biasa ini hanya datang dari Allah. Dan inilah kasih yang terbesar. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk merespons hal ini? Hal yang pertama adalah mari kita mau tinggal di dalam Allah. Tinggal di sini bukan sekadar tinggal seperti kita kos atau seperti kita kontrak yang kita bisa pergi sewaktu-waktu, bahkan kita tidak punya tanggung jawab penuh atas tempat tersebut. Tapi tinggal yang dimaksudkan di sini adalah seperti kita tinggal di rumah punya kita sendiri. Rumah yang sudah kita usahakan dengan keringat dan air mata kita sendiri. Kalau kita yang punya sendiri kan biasanya kita lebih sayang, lebih termotivasi untuk merawat, ada keterikatan di dalamnya. Sehingga kalau mau pergi itu susah, sayang. Karena kita sudah berusaha memiliki tempat itu, sudah berusaha merawat tempat itu. Begitu juga ketika kita tinggal di dalam Allah. Kita mengusahakan dan kita memberikan perhatian yang khusus. Tinggal di dalam Allah bukan berarti tinggal dan diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita juga mau berusaha dengan cara menjadi muridnya. Kita mau berusaha dengan belajar firman-Nya. Kita mau berusaha dengan mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah mari kita mengasihi setiap sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Bohong kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak pernah sekalipun mengasihi sesama kita. Kasih kepada Allah merupakan bentuk bahwa kita tinggal di dalam Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita tinggal dengan aktif. Kita memperhatikan apakah kasih kita sudah sesuai dengan apa yang sesama kita harapkan. Kasih kepada sesama ini merupakan dasar orang Kristen. Kasih kepada sesama ini menjangkau kasih Allah yang sudah kita rasakan sampai detik ini. Lalu yang ketiga, mari kita mengasihi dengan kasih persahabatan yang sesungguhnya. Persahabatan yang tidak berlangsung dalam hubungan jika maka, sebab akibat, timbal balik, dan juga pamrih.
tetapi menjadi pihak pertama yang tergerak ketika melihat sesama kita yang kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah pada saat ini kita meneladani karakteristik persahabatan Yesus untuk semakin mengembangkan persahabatan kita dengan sesama dan juga terutama dengan Allah. Karakteristik persahabatan Yesus ialah mengasihi tanpa pamrih dan mengasihi secara total. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik saja kepada kita, tetapi juga kepada musuh kita. Persahabatan membutuhkan pengorbanan yang serius, terutama dalam hal mengasihi. Kasih yang dibicarakan Yesus lebih dari sekadar perasaan. Kasih yang dibicarakan Yesus itu bicara juga tentang tindakan. Salah seorang pendeta dari luar negeri yang aktif menulis buku yang bernama Kylie Idleman pernah merefleksikan bahwa we love others best when we love God most. Ia mengatakan bahwa kita bisa mengasihi orang lain dengan benar ketika kita sungguh-sungguh terlebih dahulu mengasihi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menyebarkan kasih Allah yang besar di dalam diri kita melalui kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati.